Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan, ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom Masih Gembel Army, welcome to the podcast you. Dan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76. Yeay. Biarlah Indonesia semakin jaya, semakin maju, semakin Amin. diberkati Tuhan. Amin. Dan juga di tahun ini mudah-mudahan Indonesia terlepas dari COVID-19 ya teman-teman. Amin. Dan PPKM juga udah berhenti. Amin. Amin. Oke, teman-teman, baik lagi nih sama gue Mary dan juga di sini ada MG MG Matthew. dan juga kita kedatangan narasumber kita Kohyu Wilison. Shalom. Yeay. Nah, teman-teman, buat yang belum tahu Kohyu Wilison ini siapa, Kohyu ini pernah datang ya di podcast Di video pertama. Podcast yang pertama di Ansya Gembel Army di sini ya. Kalau teman-teman belum nonton bisa lihat dulu nih di sini. Gitu ya. Nanti bisa nonton dulu. Jadi oke, langsung aja nih Kohyu. Kohyu apa kabar? Ya, puji Tuhan, luar biasa, sehat, tambah ganteng, tambah segar, tambah diberkati Tuhan. Oke. Ya, gitu. Ganteng kalau Haleluya. pakai masker ya kok. Hah? Ganteng kalau pakai masker ya kok. But, Ganteng kalau pakai masker ya. Enggak lah. Di balik masker ini ada suatu hal yang sosok terganteng sedunia. silau. Aduh, oke nih Kohyu. Nah, kok kita kan di bulan Agustus ini identik banget sama freedom atau kemerdekaan. Iya. Nah, di bulan Agustus ini aku mau nanya sama Koko, apa arti merdeka bagi Kohyu? Oke, nah jadi sebelum kita bahas apa arti merdeka, nah teman-teman tahu nggak sih kalau kenapa bulan Agustus ini disebut sebagai bulan kemerdekaan? Ya mungkin kita tanpa sadar ya, ternyata kalau kita googling, kita search gitu ya, bulan Agustus ini kemerdekaan itu bukan hanya terjadi di bangsa Indonesia, tetapi juga Malaysia, India, dan beberapa negara banyak. Nanti kalau ya. kalau kita googling, nanti kita akan temu tuh. Makanya kalau kita katakan bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan, itu betul sekali. Kita percaya bahwa ketika kemerdekaan itu terjadi, Tuhan itu mengerjakan kemerdekaan di bulan Agustus ini. Banyak negara yang dimerdekakan sekaligus gitu. Makanya kalau disebut sebagai bulan kemerdekaan itu cocok sekali. Nah, kalau bicara tadi tentang pertanyaan MG tentang apa itu arti merdeka ya. Nah, kalau secara sederhananya kita bisa bilang bahwa merdeka itu ialah terbebas dari penjajahan atau perbudakan. Itu secara sederhananya ya gitu. Nah, nanti kita akan coba bahas lebih dalam ya dalam hal ini gitu ya.
Wah, dahsyat banget ya kok ya. Kalau misalnya kita ingat dahsyat nih, banget kok. kan ini kan Indonesia tuh ulang tahun yang ke-76 ya Udah kan. tua ya? Udah tua ya. Yang 76. Ada yang udah 76? Pasti belum ya. Pasti belum ya. Biasa. Nah, kalau kita ingat-ingat dulu nih kok, Indonesia kan dijajah ya. Ya kan? Dijajah. Nah, kalau teman-teman belajar gitu, Indonesia pernah dijajah sama siapa aja? Belanda, Jepang. Belanda, Jepang. Heeh. Ternyata masih banyak Ji, nggak cuma Iya. Belanda sama Jepang. Ada juga wanita dijajah pria. Kebalik ya? Kebalik. Pria dijajah wanita. Ya. Aduh. Emansipasi pria ya. Tapi kita nggak belajar ke arah pria dijajah wanita ya kok. Kita mau belajar nih hari ini. Nah, kalau misalkan dulu nih kok kan itu Indonesia tuh ngalamin yang namanya penjajahan gitu Ya, kan. betul. Dimana penjajahan itu banyak banget tuh kok yang pastikan ada pengorbanan, ada pencucuran darah kayak Betul. gitu kan. Nah, ada tetes air mata juga gitu kan, memperjuangkan nih kita kapan merdeka gitu kan. Nah, kok Hiu, kalau misalkan kita kaitin nih kok, kan kita kan ini podcast yuk ya. Iya. Podcastnya Unshakable Army, anak-anak muda Betul. gitu kan, anak-anak yang cinta mati-matian sama Tuhan Yesus. Setuju sekali. Amin. Ya. Nah, kok yuk, aku pengen nanya nih kok, kalau misalkan sebenarnya tuh ada nggak sih kok merdeka dalam Alkitab? Oke, kalau kita selidikin Alkitab, kita bisa lihat ya kalau dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu itu bicara banyak tentang kemerdekaan. Yang paling mudah kita temukan ya kita kalau di Kejadian Perjanjian Lama kita dapat temu di Keluaran ya seperti bangsa Israel ketika itu keluar dari tanah Mesir, mereka kan dijajah sekian lamanya gitu kan. Nah, dan mereka dibawa keluar, Tuhan utus Musa kan bawa keluar untuk mereka supaya merdeka untuk memiliki tanahnya sendiri di tanah Filistin itu kan. Nah, terus selanjutnya kita bisa lihat di mana mereka terus kembali lagi dijajah oleh bangsa-bangsa lain ketika zaman raja-raja, hakim-hakim, terus Tuhan munculkan pahlawan-pahlawan gitu ya. Kalau kita bicara kemerdekaan maka akan muncul namanya pahlawan. Pahlawan. Gitu kan? Nah, terus di situ ada perjuangan, ada macam-macam yang seperti Mary tadi ngomong kan, ada kucuran air mata, ada kairos timing yang Tuhan tetapkan gitu kan. Ketika Tuhan mau munculkan seseorang, Tuhan akan cari waktu yang tepat juga gitu. Nah, seperti bangsa kita Indonesia ketika mau merdeka ya Tuhan munculkan pahlawan-pahlawan itu. Gitu. Nah, dan mereka tuh berkorban sekian lamanya sampai akhirnya berhasil meraih kemerdekaan itu. Nah, kalau di Alkitab juga kita bisa lihat sampai kepada kalau di Perjanjian Baru kita bisa lihat kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dari surga datang hanya untuk memerdekakan kita dari perbudakan dosa dan sebagainya gitu. Dan kalau kita lihat lagi di kitab-kitab selanjutnya di Galatia, di Roma, kita bisa lihat Rasul Paulus bahas tentang kemerdekaan yang dimana Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Seperti itu sih. Banyak sih. Nanti kalau kita cari banyak banget. Ya, nah kalau misalkan kita kaitin nih kalau tadi yang Ko Hiu sampein, aku bisa narik persamaannya nih kok. Kalau misalkan dulu kan tadi kan Koko sempat singgung soal yang namanya perbudakan dari dosa gitu kan. Betul. Nah, sama aja nih kan sama kayak dulu Indonesia sebelum merdeka, kita juga yang namanya ada di masa perbudakan ya kok ya. Betul. Sama yang namanya penjajah gitu kan. Yang dimana Indonesia tuh kayak dia tuh diperbudak tapi di negaranya sendiri gitu kan. Kayak di rumahnya sendiri tapi yang berkuasa tuh malah orang lain gitu kan. Jadi kita tuh dikekang, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berkuasa gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi Koko singgung nih soal namanya perbudakan dari dosa gitu kan. Kita kan sama aja nih kok manusia. Betul. Ketika kita dikekang, kita terikat gitu kan akan namanya dosa, itu kan kita tandanya juga belum merdeka nih kok dari dosa. Betul. Nah, kalau misalkan kita mau gali lebih dalam lagi nih kok tentang merdeka dari dosa. Menurut Koko tuh pandangan Koko merdeka dari dosa tuh seperti apa sih kok? Oke, jadi gini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu kan diutus. Tuhan Yesus itu menjelma, inkarnasi, bukan reinkarnasi tapi inkarnasi dari Allah. Dia adalah Allah, menanggalkan segala kemuliaannya, kekayaan, kehormatannya untuk menjadi sama seperti manusia. Tujuannya untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa tersebut, yaitu dengan dia mati di atas kayu salib, tanggung dosa-dosa kita, ya kan. Nah, itu kan terjadi waktu di awal ketika di Adam Hawa, awalnya jatuh dalam dosa itu. Nah, Tuhan Yesus sebagai Adam kedua yang datang untuk menebus dosa tersebut, ya kan. Nah, di dalam kemerdekaan dosa itu, jadi gini, ada ikatan-ikatan itu bisa dibagi beberapa
hal. Oh ya? Jadi perbudakan atau ikatan-ikatan itu bisa ikatan secara roh. Roh itu bicara tentang orang main dukun-dukunan, orang yang dia punya ikatan perjanjian dengan iblis, roh-roh jahat, seperti orang yang ikut dalam gereja setan dan segala macam. Mereka punya perjanjian tuh sama iblis tuh. Nah, ikatan mereka tuh ada di area roh. Roh mereka terikat. Mereka tuh sepenuhnya budaknya iblis atau budaknya si dosa itu. Jadi mereka akan mereka akan melakukan perbuatan dosa gitu dengan sengaja karena disetir sama si iblis tersebut, dan mereka setuju dengan pola pikir, pola pandangnya si iblis. Nah, ada selanjutnya ikatan namanya ikatan tubuh. Ikatan tubuh itu ya seperti orang di penjara ketika mungkin melakukan kejahatan, narkoba, jual sabu-sabu atau apa kan, di penjara. Nah, dia terikat secara tubuhnya terikat, terkungkung. Nah, dia nggak bisa kemana-mana gitu kan. Nah, tapi di sini ada juga yang namanya penjara atau ikatan dalam jiwa. Nah, yang paling bahaya, yang paling banyak terjadi itu sebenarnya ada yang jiwa itu. Jadi kalau yang katakan yang main perjanjian dengan iblis, roh jahat itu mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak, gitu ya. Di zaman sekarang apalagi zaman gadget, orang mana percaya sih lihat setan segala macam gitu kan, udah mulai lupa lah gitu. Nah, ikatan secara roh itu mungkin sekarang udah agak berkurang. Tetapi yang paling banyak adalah ikatan di jiwa, karena semakin nggak sadar ya kok. Nggak sadar. Karena gini, semakin majunya teknologi, maka orang itu akan semakin banyak pengetahuan. Pengetahuan yang dia dapat itu dari dunia itu nggak semuanya benar. Dan pengetahuan yang nggak benar itu biasanya masuk buat dia, akhirnya jadi kebenaran dia sendiri. Nah, ketika jadi kebenaran di dalam dia, padahal itu di luar kebenaran, maka kan dibilang gini, kalau orang yang melenceng dari kebenaran firman itu artinya sudah jatuh dalam dosa, ya kan, dia jadi budak gitu kan. Nah, kita itu seringkali jadi budak di dalam pikiran kita. Jadi dalam pola pikir kita diperbudak oleh segala doktrin-doktrin yang salah, stigma-stigma yang salah, pemikiran, pemahaman yang salah tentang kehidupan, tentang apa, sehingga hari-hari ini banyak orang terpenjara kayak ngalamin trauma, stres, luka batin, iri hati dan segala macam. Itu akhirnya nempel di sini. Buat mereka, ya ini yang saya lakukan benar. Nah, salah satunya yang kita bisa lihat tuh yang contohnya LGBT. Nah, mereka tuh terikat secara jiwa mereka tuh cowok tapi merasa cewek, mereka cewek merasa cowok, ya kan. Nah, hal-hal kayak gitu tuh itu namanya mereka terikat secara jiwa. Dan mereka itu belum betul lesbian, gay gitu kan, homoseksual gitu, biseksual dan segala macam. Nah, mereka merasa itu benar dan mereka memperjuangkan itu gitu, seperti itu. Nah, jadi banyak ikatan-ikatan itu bisa digolongkan gitu loh. Koko punya pengalaman gak sih kok? Koko nggak pernah jadi banci sih. Agak kurang timingnya ya gitu. Ketika lagi ngebahas tentang LGBT, nanyanya pengalaman ya gitu. Bukan ya guys. Jadi gini, kalau tanya pengalaman Koko dengan banci, cuma gini, sebatas Koko lewat di depan itu banci pada dandan cantik-cantik, hai mas mampir gitu, kita kabur, udah sebatas itu. Tapi kalau tanya Kohyu pernah jadi banci, enggak Dan nggak akan pernah terjadi ya kok. Nggak akan terjadi. Tapi Koko sendiri maksudnya aku tuh Koko punya pengalaman ya terikat dalam dosa gitu. Oh, kalau pengalaman terikat dalam dosa ya gini. Jadi selama kita hidup, manusia itu, kita tuh hidup dalam tubuh dosa namanya. Jadi sejak kita dilahirkan, ya kan, kita udah mewarisi namanya tubuh dosa dari garis keturunan Adam dan Hawa. Kita semua adalah orang berdosa. Makanya kan dikatakan semua orang sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Gitu kan? Nah, kalau bicara kita semua masih hidup dengan memakai tubuh dosa, ya pasti semua pernah berdosa. Termasuk, ya kalau tanya pengalaman saya, ya pernah saya berdosa gitu kan. Pernah saya jatuh dalam dosa, pernah saya mungkin juga tercebur dan berlama-lama berenang di dalam lumpur dosa tersebut. Mungkin ada gitu kalau mau diceritakan pengalaman hidup gitu ya. Seperti misalkan zaman-zaman kita masih remaja, youth gitu kan, kita kan
ada rasa-rasa penasaran, khususnya ini yang banyak itu yaitu dalam hal pornografi. Kita kalau di zaman sekarang lebih mudah untuk jatuh dalam hal-hal seperti itu, karena semua hanya ada di ujung jari, di handphonenya. Mereka bisa akses sesuka-suka. Kalau zaman Koko masih susah. Kalau mau cari konten video porno dan segala macam harus beli CD, janjian sama abang Janjian sama penjual abangnya CD. ya. Nanti diam-diam Dan kan biasanya dari bawah bungkusnya gitu. beda kok. Hah? Bungkusnya tuh bungkus film lain. Ya kok kamu tahu ya? Men? Kalau zaman sekarang tuh tinggal nyalain VPN gitu ya kok. Hah? Tinggal nyalain VPN. Kok kamu tau VPN? Aku aja gak pernah nyalain VPN loh. Nah. Aduh, Wah. apakah perlu diselesaikan sekarang udah? Enggak gitu dong. Maksudnya tuh ya cuma info aja teman-teman. Oke. Nah, Kok mereka lebih pengalaman ya? Aduh. oke. Cuma info doang. Ya, nah kira-kira seperti itu. Jadi kalau soal ikatannya kita pernah terikat dalam dosa, kita yang akhirnya mau tidur merem ya muncullah konten-konten yang nggak baik itu dan segala macam ya pernah seperti itu. Tetapi ya puji Tuhan kalau hari ini dilepaskan sama Tuhan. Puji Sudah Tuhan. lepas seperti itu. Itu gimana caranya ya kok bisa lepas gitu ya? Nah, kalau ngomong gimana caranya lepas, Koko percaya sama karya Tuhan. Pertama, Koko sangat Karya percaya bahwa karya Tuhan. Ini karena Tuhan itu sudah memilih dan menetapkan. Jadi setiap orang ya, ini teman-teman dengar, ini teman-teman yang menonton lewat YouTube. Ketika kamu nonton ini, ketika kamu dengar ini, saya dapat pastikan bahwa kamu adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Dan Amin. ketika seseorang dipilih Tuhan, Tuhan jadikan dia imamat rajani. Amin. Umat pilihan, Allah. umat yang kudus, dikhususkan sama Tuhan. Seperti beberapa kejadian, Koko punya anak rohani, adik rohani, yang dimana dia tadinya punya ikatan, tetapi ketika Koko nyampain bahwa dia adalah pilihan Tuhan, Tuhan pisahkan dia melalui berbagai cara proses hidup. Akhirnya sekarang dia jadi orang yang luar biasa. Oh ya? Gitu. Wow. Betul, dia jadi pelayan Tuhan, bahkan diurapi Tuhan gitu dalam pelayanannya gitu. Seperti itu sih kira-kira. Jadi sebenarnya nggak ada yang mustahil ya kok, setiap Oh ya, orang tuh buat pasti Tuhan bisa berubah tidak ya. ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, gimana caranya? Semua karya Tuhan. Kalau kita bilang semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan tuh baik banget. Dia bisa bawa kita dengan berbagai cara. Mau cara halus, cara kasar, cara apa? Tergantung kita, respon kita. Ketika Tuhan akan cara pakai halus, dia mungkin hanya dengan menegur halus, terus kita langsung bertobat, bisa terjadi. Tapi kalau kita ditegur halus nggak bisa bertobat, maka dia akan dengan proses yang agak berat, entah dari keuangan kita yang tiba-tiba menurun drastis sehingga kita nggak sempat lagi mau mikirin dosa, atau lewat mungkin kita dicuekin orang, atau kita dijahatin orang, dibully orang pun, itu pun bisa jadi pelajaran hidup untuk kita meninggalkan dosa. Banyak kejadian orang-orang yang di sekolah ketika mereka dibully sama teman, akhirnya mereka jadi orang-orang yang cinta Tuhan pada akhirnya. Kenapa? Ketika mereka ditolak sama orang, mereka diterima sama Tuhan sungguh-sungguh. Iya. Betul ya? Iya. Pasti teman-teman yang nonton ini banyak juga yang mengalami gitu kan. Ya seperti itu. Jadi banyak cara Tuhan dan itu misteri dan nggak bisa kita pikirkan. Nah, kalau nanti langkah-langkah untuk kita itu nanti kita akan bicarakan. Tapi untuk pertanyaan ini gimana Koko bisa lepas? Koko bilang semua karena Tuhan yang bawa. Gitu. Dan yang pastinya respon hati ya kok. Betul. Responnya. Mau kayak gimana pun caranya, kalau respon hati kita nggak mau nerima gitu kan, nggak mau yang namanya berubah ya juga nggak akan bisa gitu kan, mau pakai cara apapun. Nah kok kalau misalkan aku dengar ceritanya kok pasti kan aku juga pernah berdosa gitu ya kok. Pernah jatuh dalam dosa, pernah terikat juga akan dosa gitu. Nah waktu itu aku pernah punya pengalaman di mana ketika aku lagi jatuh dalam dosa, lagi terikat gitu ya, aku udah berespon nih kok, oh ini sesuatu yang nggak bener gitu kan, ini sesuatu yang salah, gue harus balik nih gitu kan. Tapi kadang tuh cuma bertahan seminggu 2 minggu deh gitu loh kok. Seminggu, 2 minggu. Gimana sih kok menurut kok tuh, mungkin kan teman-teman di rumah juga pada ngerasain nih, iya nih kok, Bukan ada yang beberapa hari doang. misalkan kalau misalnya anak-anak muda kan, contoh simpelnya adalah ngomong kasar gitu kan kok. Biasanya kan mereka, kak aku nggak pengen ngomong kasar lagi gitu kan. Tapi bertahannya seminggu 2 minggu, abis itu keceplosan lagi. Nah kalau misalnya saran kok tuh gimana sih kok biar kita tetap konsisten, tetap komitmen gitu untuk nggak jatuh lagi dalam dosa. Iya, jadi gini, sebenarnya kita harus bisa pisahkan mana yang
dosa, mana yang kenakalan remaja. Beda ada itu kok. beda. Jadi ada kenakalan remaja yang memang dilakukan anak-anak remaja ketika itu mereka merasa ini keren, ini hebat, ini bagus, ini yang harus dilakukan, ya kan? Tetapi kenakalan itu tentunya dilakukan ya pasti akan menjerumus kepada dosa juga, gitu ya. Walaupun nggak semua kenakalan bisa disebut sebagai dosa. Nah, tetapi yang namanya orang dosa gitu itu berbeda lagi dengan orang jatuh dalam dosa. Orang jatuh dalam dosa dengan orang terikat dosa itu berbeda lagi. Nah, orang-orang yang ciri-ciri terikat dosa itu mereka akan sulit mengenal Tuhan. Mereka akan sulit menerima kebenaran firman Tuhan, mereka sulit menerima pengajaran, teguran, mereka pastinya sulit diajak ke gereja. Mereka juga mungkin ketika ketemu orang yang akan mereka kenal ini orang akan bicara firman, mereka akan kabur dulu. Ini orang gereja nih kayaknya. Orang gereja Ngajak cool nih kayaknya nih. Orang kudus nih, dia kabur dulu. Nah, itu orang terikat. Karena kenapa? Sebenarnya setiap manusia itu sama Tuhan dikasih hati nurani yang bisa menguji mana baik mana salah. Tetapi dia tahu ini salah, dia bertahan di situ. Nah, itu orang terikat. Gitu ya. Nah, ada lagi orang yang memang jatuh dalam dosa seperti yang tadi Mary cerita. Oh, saya mau bertobat, saya sungguh-sungguh sudah buka hati terima Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah saya belajar saat itu segala macam, tapi ada sesekali saya jatuh dalam dosa. Nah, saya mau bangkit lagi, kadang malu dan kadang rasanya kok Tuhan saya udah nggak layak di hadapan Tuhan, seperti itu ya. Nah, itu orang jatuh dalam dosa. Tetapi untuk kasus orang yang jatuh dalam dosa ini, saya sarankan kembali kepada Tuhan. Kembali cepat-cepat, jangan berlama-lama. Jadi kalau untuk memenangkan perkara ini, ketika kita sekali jatuh, cepat bangkit. 2 kali jatuh, cepat bangkit. 3 kali jatuh, cepat bangkit. Dan tetap sadari bahwa Tuhan itu tetap mengasihi kita. Amin. Bertobat teman-teman. Karena kalau nggak begitu, kita akan merasa Tuhan nggak suka lagi sama kita. Kita akan kabur dari Tuhan dan itu akan terhilang selamanya. Gitu. Dan itu jalurnya masuk neraka kalau saya mau bilang ya. Nah, orang yang jatuh dalam dosa ini, kenapa dia berbeda? Karena dia jatuh dalam dosa itu dari pikatan iblis. Yohanes 10 ayat 10 kan dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, iblis itu kan bapa segala pendusta. Dia mendustai kita. Dia menipu kita, dia memikat kita, berusaha memikat kita sehingga kita terjatuh. Nah, yang hal-hal seperti ini ketika orang bilang jatuh dalam dosa, dia masih ada kesempatan untuk diampuni. Tetapi orang terikat dosa itu sulit, kecuali dia bertobat sungguh-sungguh, itu ya. Nah, kasusnya kalau kita bisa perhatikan, Lucifer zaman dulu, malaikat yang jatuh itu, dia berbuat dosa dengan kesadarannya sendiri. Tetapi Adam Hawa, kenapa Tuhan dengan segala kemegahannya ditinggalkan hanya untuk tebus umat manusia itu karena kok masih mengasihi mereka, kasih kesempatan mereka, karena mereka sebenarnya kan dijebak. Mereka bukan keinginannya sendiri untuk jatuh dalam dosa. Nah, manusia itu gampang terpikat untuk jatuh dalam dosa, tetapi belum tentu hidup dalam dosa. Seperti itu. Nah, karena itu untuk kasus seperti ini cepat bangkit dan cepat kembali kepada Tuhan. Nah ya kok, aku mau nanya nih. Manusia yang udah bertobat, terus udah bertobat gitu, bisa nggak sih merdeka 100% gitu, terlepas 100% gitu? Oke, jadi kalau dibilang orang merdeka 100% itu jawabannya bisa iya dan tidak. Jawaban iya kalau misalkan kita hidup dipimpin Tuhan, dipimpin Roh Kudus, kita mengetahui kebenaran dan terus kita mengikuti setiap langkah-langkah dengan ketaatan, penuh ketaatan ya, ketaatan penuh. Taat, teman-teman. Ya, jadi intinya adalah taat penuh. Ketika kita taat, maka Tuhan sendiri yang akan terus mengarahkan hidup kita. So, kalau begitu kita akan sangat bisa untuk terhindar dari jatuh dalam dosa. Nah, tetapi tidak. Kenapa? Karena manusia itu memang dagingnya atau naturalnya adalah berdosa. Makanya Rasul Paulus kan bilang gini, aku sekali-kali tidak melakukan apa yang aku kehendaki gitu. Jadi dia namanya hidup dalam daging manusia, pasti ada keinginan daging, keterikatan daging atau keterpikatan dalam hal-hal kedagingan itu, sehingga hal itu membuat dia sulit untuk 100% benar-benar lepas dari hal itu. Nah, makanya jawabannya bisa iya dan tidak, itu tergantung kembali kepada setiap kita lagi. Relatif ya. Tetapi kalau buat orang yang berjalan bersama Tuhan di dalam ketaatan,
dapat dipastikan 100% dia bisa terlepas daripada dosa itu. Dan pada akhirnya kalaupun dia nggak bisa 100%, katakan masih ada sedikit bohong-bohong putih atau apa, nanti pada akhirnya asal dia masih terus berjalan bersama Tuhan, akhirnya Tuhan yang akan buat dia 100% sempurna gitu, seperti itu. Nah, aku dari tadi nangkep banget nih dari perbincangan kita hari ini ya kok, bahwa balik lagi gitu, kemerdekaan itu perlu namanya perjuangan, butuh yang namanya pengorbanan. Untuk kita yang namanya merdeka dari dosa pun kita butuh pengorbanan ya kok. Untuk matiin daging itu susah banget, karena yang tadi Ko Hyu bilang kita masih hidup dalam tubuh kedagingan, tubuh dosa gitu kan. Nah kalau misalnya aku inget tadi ketika Koko ngomong, aku inget banget bahwa dimana kita tuh harus banget berjalan sama Tuhan. Kita benar-benar nggak bisa deh kalau misalkan nggak pakai kekuatan Tuhan, karena kita sendiri nggak kuat ya kok pastinya untuk ngelawan daging kita sendiri. Nah misalkan di 2 Korintus 3 nih kok ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Jadi nggak mungkin banget kalau misalkan kita jalan sendirian, karena roh Tuhan sebenarnya yang memerdekakan. Seperti itu. Dahsyat banget ya pembahasan hari ini tentang merdeka dari dosa. Nah, ada lagi nggak MG yang mau ditanyain? Amer. Oke. Nah, tadi kan Koko tuh sempat bilang ya kok kita harus hidup taat gitu kan. Betul. Nah, aku juga ngerasa bener banget gitu kan. Yang misalkan pengen banget nih terlepas dari ngomong kasar gitu. Tapi kalau kita nggak biasain taat untuk, pengen ngomong tapi taat, gue harus taat gitu kan. Nah, gimana sih kok caranya kita tuh ngebangun ketaatan? Itu tuh biasanya anak-anak muda tuh sekarang tuh susah banget gitu. Iya, jadi ketaatan itu dimulai dari kebiasaan. Kebiasaan. Jadi segala sesuatu tuh harus dibiasakan. Oke. Namun sebelum dibiasakan, jadi ada istilahnya begini. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan tersalurkan. Betul. Nah, pada akhirnya akan kembali kepada akarnya, yaitu kita harus merenungkan firman siang dan malam. Nah, ketika kita merenungkan firman itu kan kebenaran. Ketika kita mengetahui kebenaran, maka dikatakan kan kebenaran itu akan memimpin langkah kita kan. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, ya kan. Nah, ketika kita mengetahui mana yang benar mana yang salah, dan kita mulai taat mengikuti jalur itu, maka kita akan jadi satu kebiasaan untuk terbiasa taat akan kebenaran. Bahkan Gaya hidup ya. Betul, bahkan akan katakan gini, itu secara otomatis, nggak perlu lagi kita setting, nggak perlu. Tetapi pada awalnya memang berat, karena perlu dibiasakan, ya kan. Namanya kita ketika awal ditebus sama Tuhan, kan kita dibenarkan sama Tuhan, kita dimenangkan sama Tuhan. Justification. Nah, justification, betul itu ya. Murid kom ya? Ikut kom ya? Ikut kom ya? Teman-teman yang mau bisa jawab ke MG tadi ikut kom. Ya, ikut kom 100 teman-teman. Ya, jadi langkah pertama kita tuh dibenarkan. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, kita dibenarkan. Nah, pembenaran dari Tuhan itulah yang akhirnya membawa kita untuk masuk dalam proses yang namanya pengudusan atau sanctification. Kamu kom ya? Nah, sanctification itulah proses kita menanggalkan manusia lama kita, belajar untuk memiliki karakter Kristus, dan itu perlu perjuangan keras. Jadi seperti yang tadi awal Mary bilang kan, orang kalau mau merdeka itu kan harus ada perjuangan. Nah, di situ perjuangan. Jadi harus ada orang-orang yang berjuang untuk merdeka itu. Berjuang ya bukan dengan kekuatan kita, ya beserta Tuhan. Dengan kekuatan kita ya nggak bisa, nggak kuat kita, gitu kan. Ya kita dapat pertolongan dari Tuhan, gitu. Nah, itu akhirnya dalam proses-proses itu kita dikuduskan. Kita mengalami proses-proses pengudusan seperti itulah kira-kira. Nah, aku kenapa Mau siapa dulu nih? Nah, MG dulu deh. Yaudah, sweet aja. Ya, jangan. Sweet aja. Aku bodoh banget kalau sweet. Aku selalu kalah. Yaudah, sweet aja. Udah jangan, ntar narasumbernya nungguin. Yaudah, nungguin ya kok. MG dulu deh, MG dulu. Yang tua kalah. Oke, aku mengaku aku tua di sini guys. Jadi MG dulu. Yaudah, aku tua ya. Yaudah, kok aku mau nanya nih. Kalau misalnya kita komitmen gitu dalam Tuhan, tapi tetap gaul gitu. Soalnya aku banyak teman-teman tuh bilang kayak gini, kalau misalnya orang yang komitmen itu biasanya tuh kaku. Gue dong. Enggak.
Iya, banyak yang mikir kayak Ya, gitu loh. terus pertanyaannya? Nah pertanyaannya, bener nggak sih kayak gitu kok? Jadi sebenarnya enggak, ya. Kadang-kadang dunia itu mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan yang benar. Seharusnya semestinya ya, kalau kita mau ngomong, orang yang paling enjoy, paling asik dan paling benar itu adalah orang yang berjalan dalam kebenaran firman. Kenapa saya bilang begitu? Mereka sebenarnya bukan orang yang kaku gitu, tapi justru mereka adalah orang yang freedom, yang merdeka, dan mereka itu adalah orang yang normal seharusnya. Manusia diciptakan normal itu harusnya adalah orang-orang yang melakukan kebenaran. Ini anehnya dunia mengajarkan kebalik. Kadang-kadang yang dibela malah yang berbohong, yang menipu, ya kan? Yang dibela malah yang akhirnya punya pemikiran-pemikiran salah. Misalkan katakan hak asasi manusia, mereka membela kaum LGBT. Nah, kaum LGBT bilang orang-orang gereja itu kaku, orang-orang gereja itu suka menolak mereka dan segala macam. Mereka merasa diri mereka lah yang tepat, sedangkan orang gereja yang tidak tepat. Tetapi saya mau bilang bahwa normalnya adalah orang yang hidup dalam kebenaran itulah yang paling ideal seperti itu, dan yang sebenarnya yang paling enjoy, paling asik tuh yang seperti ini, karena nggak merugikan orang, ya kan, nggak memfitnah orang misalnya kan ya, gitu. Betul, benar. Cuma kalau kaku lagi grogi aja Ji. Iya. Lagi. Kita juga kan nggak perlu kaku-kaku gimana. Nih, kita kan lihat nih Kohio dari tadi biasa aja kan, nggak kaku kan? Nggak kaku kan? Ini leher masih aman, bisa. Nah oke nih kok, aku pengen nanya. Ini kan kalau misalnya dari tadi kita ngebahas pasti tentang keilmuannya gitu kan, tentang pengetahuannya. Oh ternyata gitu ya dosa ya. Oh ternyata gue secara nggak sadar gue mungkin terikat nih akan keterikatan jiwa kita gitu kan. Nah kalau misalkan nih teman-teman di rumah juga lagi mikirin, terus gue harus gimana nih kok gitu kan. Terus aku harus apa nih langkah pertama nih? Oke, gitu. jadi gini. Step 1 gitu. Jadi gini ini. Koko bacakan ya dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Ini judul perikopnya tentang kemerdekaan Kristen. Nah, di sana di ayat yang pertama dikatakan gini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ini supaya kita sungguh-sungguh merdeka ya. Yang pertama, Kristus telah memerdekakan kita. Nah, artinya apa? Bahwa kita harus punya pemahaman, pengertian, benar-benar sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan itu atau Yesus Kristus sudah tebus dosa kita. Yang pertama itu dulu. Untuk langkah awal yaitu kita tahu bahwa Yesus sudah tebus kita. Yesus mengasihi kita. Bahwa Yesus mati bagi kita. Nah, ketika kita mengetahui itu, maka kita dapat pede gitu. Dapat pede bilang bahwa saya sudah merdeka. Itu langkah pertama, mengetahui dulu bahwa Yesus memerdekakan kita. Yang kedua dibilang gini, karena itu berdirilah teguh. Kalau namanya berdiri teguh itu kan artinya kokoh, kuat, atau berdiri di tempatnya tidak tergoyahkan, teguh, unshakable. Sekalipun mungkin ada datang penganiayaan, kesesakan, mungkin juga dituding-tuding seperti tadi kan, orang Kristen kok kaku katanya. Nah itu tapi kita teguh, pegang kebenaran, pegang keyakinan kita bahwa Yesus sudah tebus saya, Yesus sudah merdekakan saya, dan saya Yesus mengasihi saya. Nah itu yang kedua. Selanjutnya dikatakan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Artinya apa? Kita jangan mau lagi jadi bulan-bulanannya iblis. Jangan mau lagi jadi bulan-bulanannya dosa. Jangan mau lagi tubuh ini dipakai untuk memuaskan dosa atau nafsu duniawi yang akhirnya menjurus kepada dosa. Jangan mau lagi, tetapi sebaliknya kita harus mau dikenakan daripada Tuhan yang membawa kita kepada jalan yang seharusnya. Seperti itu. Nah, itu langkah-langkah mungkin yang bisa kita lakukan. Tapi selain itu, kalau secara praktisnya kita bisa bilang gini ya. Secara praktisnya, pertama kita harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ya kan? Itu kan sama dengan kita mengerti, memahami bahwa Kristus sudah memerdekakan kita. Ya, kita terima dulu Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita mengakui Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamatku, dan aku diselamatkan. Amin. Itu yang pertama. Nah, kita dimerdekakan. Yang tadinya kita adalah budak dosa, jadi hamba Tuhan, ya kan? Bedanya apa budak dosa sama hamba Tuhan? Kalau hamba Tuhan itu kita jadi hambanya yang melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan
dalam tahap-tahap tertentu ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan bilang gini, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi sahabat. Coba bayangkan. Jadi sahabatnya Tuhan. Jadi nanti ada level-level kekristenan kita ketika kita sampai kepada level sahabat, terus nanti akan naik lagi sampai kepada level mempelai. Mempelai itu adalah belahan jiwanya Tuhan. Jadi kita udah rahasia-rahasia Tuhan tahu semua. Tuhan tuh mungkin di tempat yang itu ngasih tahu cuma ke kita. Yang namanya mempelai, ya kan, paling dekat. Tuhan itu rahasia yang paling detail dikasih tahu ke istrinya, betul ya? Iya. Nah seperti itu sampai bisa level begitu. Juga level sahabat, tempat curhatnya Tuhan sama-sama kita. Akhirnya kita punya beban yang sama buat jiwa-jiwa, mengasihi jiwa-jiwa dan sebagainya gitu ya. Kayak gitu. Nah itu yang pertama, itu terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dulu. Yang kedua, kita harus merenungkan firman siang dan malam. Yap. Merenungkan, Kita. kenapa? Untuk apa? Ya seperti yang tadi udah kita bahas bahwa kita akan membiasakan dulu dengan pola pikir yang baik. Kita masukin dulu, akhirnya jadi karakter. Kita melakukan kebenaran. Dan firman itu bisa diibaratkan seperti air jernih yang disiramkan kepada kita yang terus membersihkan kekotoran-kekotoran kita. Nah, dengan kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan membawa kita kepada kemerdekaan. Iya. Nah, terus selanjutnya kita harus hidup kita mau dipimpin Roh Kudus. Yang tadi saya bilang taat. Taat itu dipimpin Roh Kudus ya. Taat dipimpin Roh Kudus. Jadi kadang-kadang Roh Kudus kan bicara kepada kita lewat hati nurani, kadang lewat teguran, lewat pemimpin, Lewat firman juga. lewat firman, lewat siapapun, lewat sekitar kita, kondisi Teman kita, situasi, ya, orang tua kita juga orang bisa. tua, betul. Dan kita mau taat, ya gitu. Yang penting kita udah terima Tuhan, kita mengetahui kebenaran firman, kita dipimpin Roh Kudus. Saya rasa 3 hal ini adalah pokok intinya. Toh nanti untuk aplikasi-aplikasi selanjutnya, misalkan seperti hal praktis, ketika saya di jalan ada yang menarik hati saya, tapi itu dosa, saya mulai buang muka, ya itu cuma aplikasi aja. Tetapi 3 hal ini adalah intinya. Asalkan punya 3 hal ini 3 ya, hal itu ini mah adalah intinya. dalam nama Tuhan Yesus pasti bisa kok teman-teman, kita berjuang sama-sama merdekakan diri. Betul Wah, dahsyat sekali. banget ya. Kita belajar banyak hari ini dari dosa, kita sudah sama-sama tahu gitu ya gimana caranya kita merdeka nih dari dosa. Nah teman-teman, teman-teman nggak sendiri ya, kok ya. Betul. Hidup ini perjuangan. Kalau saat ini teman-teman terikat akan dosa, kita pun sama, kita masih berjuang juga untuk nggak jatuh lagi dalam dosa, nggak terikat Betul. sama dosa. Jadi teman-teman nggak sendiri. Nah kalau misalnya teman-teman mungkin tadi kok aku udah mau ngelakuin nih, aku mau membuka diri gitu kan. Kalau misalnya teman-teman mau minta didoain juga boleh banget ya kok ya. Kita ada di Boleh kolom komentar. Di description box. Link description box. Ya, nah di situ ada Permohonan linknya. Teman-teman kalau mau didoain boleh banget. Nah kalau misalkan teman-teman, aku juga sering banget minta didoain sama Kohyu, teman-teman, dan Tokcer. Pokoknya teman-teman kalau misalkan tertarik dan pengen banget, rindu banget mau didoain, boleh banget langsung isi. Nah Kohyu terakhir banget nih. Ada nggak? Nah sebelum kita mau doa nih Kak, kok kan ini bertepatan sama Indonesia, Merdeka Indonesia gitu kan, dan kita juga belajar tentang dosa gitu. Sebelum kita nanti doa sama-sama nih kok, pasti kan juga rindu didoain gitu kan. Kita juga rindu doa buat Indonesia. Ada nggak sih pesan-pesan Koko buat anak-anak muda gitu? Oke, pesan saya untuk anak-anak muda harus bangkit hari-hari ini. Di tengah-tengah krisis, ya kan, kita tahu sama-sama bahwa ini tengah pandemi. Di tengah krisis biasanya Tuhan itu pasti memunculkan namanya pahlawan. Pahlawan ya gitu. Nah selain Tuhan memunculkan pahlawan anak-anak muda ini sebagai mungkin yang memenangkan kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan banyak orang, sebelumnya harus memperjuangkan kemenangan untuk diri mereka sendiri dulu gitu ya. Nah, anak-anak muda, ayo bangkit, jangan lagi mau diperbudak sama dosa, jangan mau dibohongin sama dosa, mulai ambil Alkitabmu, mulai baca, mulai renungkan, terus mulai ambil jam-jam doamu, mulai bangkitkan dan mulai kenali Tuhan yang akan membawa kita kepada kemerdekaan. Saya percaya anak-anak muda ketika kita hidup
di dalam kebenarannya Tuhan, sungguh-sungguh dan segala macam, maka setiap langkah-langkah kita akan diatur oleh Tuhan. Amin. Kalian gak usah khawatir sama kehidupan kalian nanti ke depan, saya mau jadi apa dan apa. Tetapi Tuhan akan arahkan hidup kalian ketika kalian sungguh-sungguh memberikan hidup kepada Tuhan dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Percaya aja bahwa Tuhan itu mengasihi kalian. Percaya aja bahwa Tuhan itu sudah memilih kalian. Seperti di awal saya katakan, bahwa siapapun Anda, kamu yang menonton hari ini, Tuhan mengasihi kamu. Dan Tuhan mau membawa kamu menjadi pemenang. Kamu adalah orang merdeka, bukan lagi budak. Ya. Jadi anak-anak muda, ayo sekali lagi saya katakan, bangkit. Bangkit guys. Mantap. Nah, MJ pengen kan kita sama-sama doain buat Indonesia juga kan, sama buat teman-teman juga biar semakin kuat, semakin bangkit. Seperti tadi Ko Hyu katakan. Boleh nih Ko kita doa sama-sama. Oke, baik, kita akan berdoa buat Indonesia. Ya, kita satukan hati. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan. Kami melihat kondisi bangsa kami saat ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk apa yang boleh terjadi atas bangsa kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa segala sesuatu adalah dalam rancangan dan rencana-Mu. Kami telah mendengar bahwa resesi ekonomi telah selesai Tuhan. Bahkan Indonesia sudah dipulihkan secara ekonomi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan melihat bahwa angka COVID-19 semakin hari semakin menurun. Dan itu pun luar biasa Kau kerjakan Tuhan. Namun Tuhan, di balik krisis ini Tuhan, yang kami rindukan ialah bangkitnya para pahlawan Tuhan Yesus. Kami rindu untuk bangkit pahlawan-pahlawan iman, pahlawan-pahlawan dari anak-anak muda yang kami sebut sebagai generasi Yeremia. Tuhan bangkitkan ya Tuhan di bangsa kami. Sebab dikatakan bahwa anak-anak muda ini akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Jutaan anak muda dari Indonesia akan dibangkitkan. Oleh sebab itu Tuhan, khusus untuk anak-anak muda, hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan. Tuhan boleh bebaskan mereka dari ikatan-ikatan dosa. Tuhan boleh bawa mereka menjadi orang-orang merdeka yang menyadari bahwa Yesus mengasihi mereka dan mereka mau untuk hidup di dalam ketaatan, berjalan dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sangat baik Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Dan anak-anak muda diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja-gereja Tuhan juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Yeay. Terima kasih Ko Hyu buat sama-sama, firman-firman Tuhan yang sudah dibagikan, pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Nah, teman-teman, kita sudah ada di akhir podcast kita hari ini. Di penghujung, teman-teman. Udah di ujung banget nih. Iya. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa yang paling penting itu di share, biar banyak orang semakin terberkati. Amin. Jangan lupa di share guys. Ya, makin banyak jiwa dimenangkan. Haleluya. Nah, teman-teman jangan lupa balik lagi nanti ya di bulan depan di podcast Yuk. See you next month. Video. Next video. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye bye. Asik kebal Arbi. Biar asik kebal.